Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Fatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya mau tunjukkan bagaimana kalau kita menanam anggur itu memang layaknya sebuah sistem ya. Jadi sistem apa yang saya maksud? Jadi teman-teman ya, buat yang udah gabung udah lama di channel ini pasti udah tahu ini adalah pohon anggur Bosvi. Saya kasih tunjuk dulu ya. Ini menggunakan planter bag 75 liter, menggunakan rootstocknya adalah Isabella Bosvi ya. Saya tanam akhir November. Berarti kalau kita bicara umur ya, berarti Desember, Januari, Februari, Maret, April ya. Berarti jalan 5 bulan atau 4 bulan setengah. Dan ini untuk media tanamnya ya. Kalau ada yang teman-teman nanya, kalau kita tanam di planter bag seperti ini, kita gunakan media yang poros ya. Jadi dominasinya adalah sekam bakar atau bisa juga sekam lapuk ya. Jadi kalau di planter bag ini, medianya itu adalah sekam bakarnya 3 bagian, kemudian tanah setengah bagian, kemudian tanahnya 1/4 bagian, kemudian pupuk kandangnya itu setengah bagian. Campur kapur dolomit dan juga furadan. Dicampur aduk, masukkan media, kita biarkan selama 1-2 minggu baru ditanami. Kemudian kita langsung menuju ke sistem. Ya sebenarnya tadi yang saya sebutkan media tanam juga termasuk sistem ya. Karena dari awal kan kita sudah tentukan media tanam yang mau kita pakai. Itu kan sebetulnya juga sudah masuk sistem. Tapi untuk sistem kali ini saya langsung aja ke pokok daripada yang mau saya bagikan di hari ini ya. Jadi pada hari ini saya mau ngasih sebuah sistem dalam penanaman anggur. Sistem apa yang saya sebut? Ya, jadi kalau kita tanam anggur itu sejatinya memang sebuah sistem di mana kita dari awal sudah menentukan ya, pohon ini mau dibawa kemana ya. Jadi mau dibawa kemana pohon ini. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa sistem? Karena dari awal ini memang saya rencanakan untuk dibuat double cordon ya, atau 2 sekunder. Nah, double cordon itu maksudnya sekundernya lebih dari 1 ya. Ini ada 2, kanan dan kiri. Ini juga sudah dikonsep dari awal, bisa teman-teman cek video-video saya tentang anggur Bosvi ini ya. Ada nanti di akhir video, salah satunya bisa teman-teman klik saja. Jadi ini dibuat, sistem awalnya dibuat double cordon, 1 ke kanan dan juga 1 ke kiri. Dan ini juga merupakan tanam anggur di lahan yang sangat sempit. Kenapa saya bilang sangat sempit? Karena ini untuk jarak sekundernya pun hanya dapat 1 meter. 1 meter ya. Ini 50 cm dan ini pun 50 cm. Nah, sistem yang kedua yang mau saya sebutkan, saya sudah merencanakan juga ya. Ini kan sebuah sistem juga. Saya potong sekundernya di sini 50 cm. Ini juga 50 cm. Nah, kemudian sistem atau program selanjutnya saya mau buat tunas air sebagai cabang tersier. Nah, ini tunas air ya. Ini juga tunas air, ini tunas air. Semuanya tunas air. Totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Walaupun pertama saya rencanakan agak banyak, tapi seperti yang saya bilang, kita perlu melakukan seleksi ya. Jadi tersier-tersier yang memang tidak tumbuh vigor ini kita eliminasi. Lihat, ini eliminasi ya. Nah, ini juga dieliminasi. Tujuannya apa? Karena kita sudah memilih tersier mana yang mau dipelihara. Ini kan sebuah sistem juga, teman-teman. Ya, jadi bisa teman-teman lihat di sini. Ini gemuk ya, gemuk dan gemuk. Nah, dari 1 meter ini ternyata saya mendapatkan 5 tersier dari tunas air. Nah, ini sekarang kalau daun ini abaikan aja teman-teman ya, nggak masalah karena ini memang cuacanya lagi hujan panas. Jadinya seperti itu. Tapi sebenarnya itu pohon yang sebenarnya sehat lah. Kalau di atas bisa teman-teman lihat semuanya subur ya. Kalau yang bawah memang agak sedikit rusak ya, nggak masalah. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, saya dapatkan 5 cabang tersier dari tunas air. Nah, sistem selanjutnya yang saya gunakan adalah saya axle break atau saya batasi dominasi apikalnya atau
ini, maksudnya cabang yang lurus ya, pertumbuhan yang lurus ini saya gantikan pada tersier-tersier yang memang sudah panjang. Tujuannya apa ya? Ini juga sebuah sistem, tujuannya agar ini melakukan pemerataan percabangan atau pertumbuhan percabangan. Bisa teman-teman lihat, setelah tersier-tersier yang sudah ke atas ini kita batasi seperti yang di sana, ini mulai menyusul ya. Nah, ini nyusul dan ini pun sudah saya batasi. Teman-teman lihat. Dan ini juga yang paling bontot sudah mulai ke atas. Nanti ya, ini kalau sudah nyampe atas saya batasi juga. Nah, setelah nanti pertumbuhannya saya kira memang sudah bagus ya. Maksudnya sudah hampir sepadan ya. Ini sebentar lagi sih, nggak masalah. Nanti bisa saya masukkan pupuk generatif, kemudian saya lakukan pruning pembuahan yang pertama. Nah, ini lagi-lagi kembali, ini adalah sebuah sistem yang kita bentuk dari awal atau kita rancang dari awal. Pohon yang kita tanam ini mau dibawa kemana, atau mau dibuat tabulam pot, atau mau dibuat seperti ini ya, trellis ya, atau mau dibuat para-para dengan buahnya di atas. Nah, ini adalah sebuah sistem yang kita rencanakan dari awal. Seperti halnya memilih varietas ya, itu juga kita masuk dari sebuah planning awal saat kita menanam anggur. Jadi kita sudah tentukan juga varietas apa yang mau kita tanami. Nah, kemudian untuk kiat-kiat membesarkan tersier ini juga selain dominasi apikelnya atau pucuknya kita hentikan juga ini ya. Jadi tunas-tunas air di cabang tersier juga kita sisain satu daun aja ya, agar ini but-butnya juga makin besar pada nantinya. Nah, inilah kenapa saya bilang menanam anggur itu kayaknya sebuah sistem atau sebuah program atau sebuah planning yang kita rencanakan itu dari awal mula penanaman. Jadi kalaupun lahannya sempit seperti ini, hanya 1 meter ya, jadi kita pun sudah bisa menentukan kira-kira mau dibuat apa pohon ini, mau dibawa ke kanan ke kiri, ke atas ke bawah, itu terserah kita. Jadi kita yang menentukan kemana arah pohon anggur ini. Jadi bukan kita yang nurut sama pohon anggurnya. Kalau kita yang nurut sama pohon anggurnya nanti repot teman-teman ya. Nah, ini selanjutnya apakah ini sesuai target atau tidak? Saya selalu bilang kalau nanam anggur itu sejatinya bukan sebuah lomba. Jadi nanam anggur itu lebih kepada kapan cabang ini bisa terbentuk ya. Entah itu dari primernya, sekundernya, tersiernya. Kalau memang dirasa sudah terbentuk dengan bagus ya, bisa kita buahkan. Jadi intinya bukan berapa waktu yang kita butuhkan untuk membuahkan anggur, tapi berapa waktu yang kita perlukan untuk ini ya, membentuk percabangan anggurnya. Kalau cabangnya udah siap, misalnya udah kayak gini ya, nih pasti kita sudah bisa melakukan yang namanya pembuahan ya. Jadi ini ya buat yang ikuti pohon Ghostwi ini, terima kasih ya. Sekarang saya tinggal nunggu tersier ini aja nih sampai atas, nanti saya batasi. Nanti setelah coklat atau sudah rata tersiernya, nanti saya lanjut ke pemupukan generatif dan saya lakukan pruning pembuahan yang pertama ya. Jadi untuk pupuk sendiri seperti yang selalu saya bilang, bisa pakai AB mix silahkan kalau ada, kalau enggak ya bisa pakai NPK sama magnesium sulfat ya, setiap seminggu sekali, itu juga bisa, sama aja hasilnya teman-teman ya. Yang penting tergantung kerutinan aja. Kalau AB mix kan setiap hari, kalau NPK dan magnesium bisa setiap seminggu sekali. Tapi yang paling penting perawatan daunnya ya, dari hama dan jamur juga harus diperhatikan. Kita harus semprot 1-2 minggu sekali ya, tergantung kondisi pohon juga nggak masalah. Nah, inilah sistem penanaman yang saya sebutkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat terutama buat teman-teman pemula yang baru mulai menanam anggur. Nah, mungkin videonya sampai di sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.